Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, Gus Dedi, orang musafir yang berasal dari Lampung, tepatnya di Metro. Sudah beberapa kali beliau sudah sampai di rumah saya ini yang kedua kali ya Gus ya. Jadi mungkin ada beberapa hari ini kita mau bicara santai ngobrol santai ya seputar perjalanan Gus Dedi lah selama ini. Oke, selamat pagi Gus. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Gimana Gus, sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini berarti sudah kedua kalinya ya Gus ya di Godong ya Gus ya? Ya benar. Sudah dua kalinya di Godong ya. Terima kasih Gus Dedi sudah bersedia singgah mampir di gubuk saya. Jadi gini Gus, ini kita berbicara santai, ngobrol santai aja ini Gus. Ini perjalanan Gus Dedi yang keberapa ini? Maksudnya sampai perjalanan yang terakhir ini perjalanan yang keberapa Gus? Ya kalau itu perjalanan yang keempat kali Mas. 4 kali. Keempat kali Gus ya? 4 kali. Ini kan tujuannya muter Wali 9, Makam Wali 9, habis itu ke 3 keraton ini Mas. Rencana 3 keraton. Ke Jogja, Keraton Solo. Jadi ini yang keempat kali Gus ya? Yeah. Yang keempat kali. Terus 4 kali. Itu asli murni jalan kaki Gus? Dari Sumatera sana? Iya Mas. Ya benar. Dari Metro kita jalan Mas. Luar biasa ternyata saudara-saudara ya. Jadi niat Gus Dedi ini sangat luar biasa. Jalan kaki dari Sumatera sudah keempat kalinya melakukan perjalanan spiritual ini. Ini sudah perjalanan yang keempat kali. Malah kemarin saya sempat mengikuti ya YouTube-nya Gus Dedi ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe di Sang Musafir ya. Di situ semua ada perjalanannya Gus Dedi. Kemarin saya juga sudah mengikuti sampai ke ada yang sebelum ada YouTube, membangun YouTube itu sudah sampai ke Kalimantan ya Gus ya? Ya alhamdulillah sampai Kalimantan, yaitu daerah Banjarmasin, Martapura Mas. Sampai Martapura ya? Luar biasa, itu jalan kaki semua itu Gus? Ya. Jadi niatnya sangat luar biasa semangatnya ya, bisa berjalan kaki sampai keliling Pulau Jawa, sampai nyebrang 2 pulau ini. Sangat tidak semua orang bisa untuk melakukan ini karena banyak kendala, untuk otomatis seperti keluarga dan lain-lain. Terus seperti ini yang dilakukan Gus Dedi ini kan bisa gitu melakukan ini. Sebenarnya apa sih motivasi Gus Dedi untuk melakukan perjalanan spiritual ini? Kalau motivasi hanya mencari ridhonya Allah Mas. Ridhonya Allah. Ya. Pertama, keduanya ya saya juga menjalankan satu tirakat Mas. Tirakat ya membenarkan diri. Ya. Nah, jadinya apa saya pun nggak tahu Allah alam nanti. Iya, maksudnya itu apa Gus Dedi ini diberi perintah oleh guru terus untuk menjalankan ini lakonono ini lah, apa seperti itu, apa dari hati sendiri yang berarti bergerak untuk menjalankan ini semua gitu? Alhamdulillah dari hati Mas. Alhamdulillah karena niat lillah. Alhamdulillah sampai sini, sampai Godong. Sampai Godong ya. Sampai Godong. Ini sudah yang kedua kali ya Gus ya? Benar. Sampai di Godong ya. Benar. Terus selama perjalanan ini yang Gus Dedi rasakan itu Gus? Ya. Suka dukanya itu gimana Gus? Kalau sukanya mah yang penting kita menjalankan sebuah perjalanan itu niatnya lillah, ikhlas bahasanya. Ikhlas karena Allah. Alhamdulillah ya cukup lah bahasa di jalan itu cukup. Walaupun kemarin saya berangkat ke Metro sampai Godong hari ini itu cuma modal 15.000 Mas. 15.000 sampai Godong? 15.000 Mas. Padahal pemirsa ya, kalau tiket bis itu sudah sampai ya 700 Mas. 700. Ini modal 15.000 sampai di Godong Grobogan. Sampai di Jawa Tengah. Ya terus selama di perjalanan itu Gus, ya kita kan manusia biasa, maksudnya kayak seperti saya, Mas
pasti ada lapar lah, ada haus. Terus itu bagaimana Gus dengan Ya, uang segitu tuh? ya secukupnya Mas. Kalau seandainya saya punya uang, saya beli. Seandainya saya nggak punya ya air keran yang saya minum Mas. Puasa gitu Mas? Iya, air keran Mas itu yang buat minum Mas. Karena ini perjalanan kemarin Ramadan ya perjalanannya malam hari. Malam hari, Malam siangnya puasa. Iya, benar. Terus untuk sahur, untuk buka itu Alhamdulillah ada takjil di staf masjid yang saya singgahi. Alhamdulillah ada Mas. Alhamdulillah. terus selama perjalanan di jalan itu terus pasti kan banyak orang-orang itu beranggapan apa ya, negatif lah. Oh itu orang kok kayak nggak punya pekerjaan, itu apa sih yang dia cari, terus itu kok keluarganya bagaimana. Nah, untuk hal seperti itu juga ada Gus. Kalau hal seperti itu tuh banyak Mas, banyak. Tapi karena kita sudah belajar tentang yakin dan ikhlas ya, itulah coba kita di jalan untuk menambah keyakinan kita sama Allah, sabar yang benar-benar sabar, ikhlas boleh ikhlas Mas. Banyak sih seperti itu Mas. Mau sana sini tuh banyak. Tapi ya prinsip saya ya biarlah, coba anda ya jalan. Karena faidomu, hinaanmu, cacanmu itu bikin semangat saya ibadah Mas. Wah, luar biasa nih pemirsa, sangat luar biasa ya. Jadi semangat kayak Gus Dedi ini yang perlu kita tiru untuk belajar sabar ini. Terus sebenarnya saya tuh banyak kalau pas waktu belum ketemu Gus Dedi yang perlu mau saya tanyakan, cuman kalau pas ketemu ini minder saya Gus. Bingung saya mau tanya, yang saya tanyakan itu apa, itu sampai bingung. Karena apa? Mungkin saya belum bisa kalau untuk melakukan seperti yang dilakukan Gus Dedi ini. Bertahun-tahun jalan kaki sampai nyebrang Sumatera, nyebrang Pulau Jawa ini kayaknya kalau saya itu belum siap gitu. Nah karena Gus Dedi ini bisa menjadi inspirasi seseorang untuk belajar sabar itu tadi, mencari ridho Allah tadi itu. Terus untuk pas selama di jalan itu pernah nggak Gus ada kendala-kendala, maksudnya kejahatan apa gitu, terus apalah gitu sifatnya yang tidak dikendali kita gitu Gus? Alhamdulillah nggak ada Mas. Nggak ada Sama sekali, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Walaupun itu orang banyak mengira itu preman atau begal, alhamdulillah di jalan aman sentosa. Padahal jalan malam juga ya Gus? Iya benar, alhamdulillah aman Mas. Di mana saya sempat ya di situlah aman Mas. Kadang kita kepikiran kalau jalan itu kepikiran wah ini gue nek nang ngarep di kayak anu piye ya gitu lah. Tapi ternyata yang Gus Dedi ya selama perjalanan di jalan itu aman. Terus ya gangguan makhluk gaib Gus, ada nggak Gus ini? Ini sekarang ini pertanyaannya ini gue sempat pertanyaan ini makhluk gaib ini. Kalau seperti itu banyak Mas. Saya pernah mengalami di daerah Semarang Mas. Ini bisa nyata gitu. Di daerah Semarang, yaitu di daerah Semarangnya Kota Lama, maju dikit itu ada jembatan layar Mas. Ya, Waktu itu saya jalan sekitar jam 12 sampai jam 1-an lah Mas. Itu di pinggir jalan ya ada rambut panjang, baju putih-putih Mas. Saya lihat dari bawah nggak nempel tanah Mas. Nah, terus itu Ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. itu posisinya di depan Gus Dedi waktu jalan itu atau samping atau gimana itu? Di samping itu Mas. Samping. Di samping. Dia mengikuti apa cuman dongel gitu aja? Cuman duduk aja dia. Duduk. Kalau dipandang ya lumayan lah Mas, cantik Mas. Lumayan cantik Mas. Nah itu. Kalau kayak gitu, kalau kayak kita itu paling ya sudah doprok dengkulnya nggak kuat itu jalan. Itu ya terus jadi jalan aja misi apa gimana itu? Ya cuma saya noleh aja Mas. Ya kalau manusia tuh wajar lah kaget. Kalau takut alhamdulillah nggak ada ya. Karena hanya kaget aja bisa saya jalan lagi. Wah, pokoknya nggak usah ikut-ikutan lah, kalau yang belum siap itu udah di rumah saja. Kalau emang belum ada panggilan hati lah untuk berjalan lah. Pokoknya kita ngobrol santai aja. Sama rokok ini Mas ya? Iya, ngerokok, ngopi, monggo ini pas momennya momen Idul Fitri. Alhamdulillah. Makanya kemarin saya juga kan pas posisi
Gus Dedi tahu sudah perjalanan dari Cirebon itu, saya kan ngabarin nek pas Idul Fitri ya mudah-mudahan sudah sampai di Kadilangu, biar paling enggak biar bisa ikut lebaran di Godong lah, daripada harus di masjid sendirian kan. Dan bisa di sini bisa ngobrol-ngobrol gitu. Terus tanya apa lagi ya saya? Bingung saya itu. Selama perjalanan ini, perjalanan yang paling, berarti ini kalau 4 kali perjalanan itu maksudnya 4 kali pulang gitu loh? 4 kali muter mas. 4 kali muter? Iya, 4 kali berangkat. 4 kali berangkat? 4 kali berangkat. Berarti ini yang keempat ini? Iya, keempat ini. Ya, insya Allah nanti kita masuk lagi ke Banjarmasin. Banjarmasin? Insya Allah kalau sudah selesai Wali 9 mas. Ternyata dari rumah kan ziarah Wali 9 dulu. Wali Songo, selesai Wali Songo baru kita insya Allah masuk Banjarmasin lagi. Karena kemarin dapat kabar dari teman Martapura buka. Oh, berarti kemarin waktu ke Martapura itu belum sempat masuk? Belum sempat masuk karena kendala ada COVID mas, sama renovasi. Oh, ini mau diulangin lagi? Iya, benar. Apa nggak capek Gus? Ya kalau capek positif, kita manusia punya capek mas, karena niat. Kalau niat dan tujuan ya yakin ya, alhamdulillah sih, alhamdulillah sampai kan. Ya, tapi kadang orang membayangkan itu sudah ini dulu, sudah capek dulu gitu, belum menjalani tapi sudah capek dulu. Tapi Gus Dedi ini masih semangat aja sampai kayak apa ya, kayak ketagihan dan diulangi terus gitu. Ya karena niatnya belajar sih mas, belajar menggunakan diri. Kalau kata orang Jawa itu ngaji rasa. Kalau ngaji rasa itu kan ngaji rasa itu nggak ada kitabnya mas, adanya di dalam hati. Jadi kita jangan merasa pintar sendiri, hebat sendiri, kaya sendiri, kita ngaji rasa. Alhamdulillah ya Allah mendaki, tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Kalau dibayangin, dipikirin ya logika nggak masuk akal mas. Dari Metro Lampung sampai Tanah Jawa, Jawa Tengah, sampai Godong Musni, atau sampai Purwodadi itu cuma modal 15.000 mas. Kalau dipikir logika ya orang nggak banyak, nggak apa namanya, nggak ada yang percaya lah. Sampai nyebrang lagi Martapura itu nggak ada yang percaya mas. Karena alam sih kita yakin, alhamdulillah kita sampai Godong ini kan, lebaran ini sampai Godong. Kalau niat saya tuh sebelum lebaran saya sudah sampai Kadilangu rumah, yaitu tepatnya ya di makamnya Sunan Kalijogo. Alhamdulillah tembus. tapi itu di jalan maksudnya ada aja orang yang kasih makan atau terus kasih kalau uang atau gimana? Ya alhamdulillah banyak orang-orang baik lah di jalan mas. Banyak orang baik, kadang ngasih sedikit rezeki pada kita yang kita doakan, semoga mereka ya selalu sehat sih ya. Amin. Alhamdulillah kadang ya makanan, minuman seperti aqua, seperti apa, minum air putih ya alhamdulillah banyak banyak. Ya nggak sebanyak orang tahu sih, kalau yang benar orang tahu yang benar musafir, alhamdulillah cukup bahasa kita di jalan. Terus untuk ini Gus, iya ini maaf ini agak sensitif pertanyaannya. Gus Dedi kan statusnya sudah pernah berkeluarga, terus sudah punya anak, terus tanggung jawab Gus Dedi dengan keluarga anak ini bagaimana Gus, dengan harus 4 kali melakukan perjalanan spiritual ini? Pasti kan anak di rumah ini Gus, apa namanya, kalau bahasanya ya tetap tangan orang tua dan ya butuh untuk beli susu, beli apa, ini gimana nih Gus? Mohon maaf ini pertanyaannya agak sensitif nek, perlu dijawab ya mohon nek mboten nih, enggak apa-apa. Alhamdulillah mas, alhamdulillahnya kalau kita dapat rezeki berupa uang nih mas ya kita sisihkan untuk anak, sisihkan buat makan di jalan mas. Alhamdulillah tadi bisa ngirim walaupun hanya sedikit, alhamdulillah bisa buat lebaran anak di rumah mas. Ya makanya tadi pagi juga saya kaget. Jadi tadi pagi pemirsa saudara-saudara ya, jadi ini pamit saya pinjam motor mau ke Bank BRI
mau ngirim anaknya katanya. Saya kaget, ini orang musafir masih bisa memberi nafkah untuk anak-anaknya di rumah. Setelah itu telepon dengan anaknya, saya perhatikan, wah ini sangat luar biasa. Ternyata perjalanan Gus Dedi ini tidak hanya perjalanan yang meninggalkan keluarga, tapi Gus Dedi masih tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah ya untuk anak-anaknya. Tapi berarti untuk anak-anaknya perjalanan keempat terakhir ini juga mengizinkan. Alhamdulillah izin mas, karena anak ngerti sih ngerti perjalanan ayahnya. Perjalanan ayahnya kan perjalanan yang belajar mengubah diri, belajar yang terbaik walaupun belum sempurna mas. Karena saya ya hanya orang yang biasa yang selalu berumur dosa, yang kita belajar tirakat lah mas bahasanya. Ya bakalnya ya buat anak-anak saya juga mas, baru kayak banyak lah ini dalam perjalanan. Jadi untuk saudara-saudara ya, ini perjalanan keempat Gus Dedi ini yang terakhir ini dia ada perjalanan yang agak santai. Jadi di jalan pun Gus Dedi sudah membangun channel YouTube untuk teman-teman semua yang ingin melihat mengikuti perjalanan Gus Dedi nanti bisa di-subscribe ya di Dedi Sang Musafir. Jadi di situ semua nanti ada perjalanan Gus Dedi mulai dari Sumatera sampai di Jawa, dan mungkin nanti setelah di Jawa ini selesai sampai di Kalimantan, teman-teman bisa mengikuti di situ semua. Termasuk saya juga mengikuti perjalanan Gus Dedi yang perjalanan spiritual yang sangat luar biasa ini. Terus kok di samping kopi sambil godon iki. Terus kok enake godon di Grobogan. Mudah-mudahan nanti tahun depan masih bisa ketemu lagi di Grobogan lagi. Amin. Terus apa lagi? Saya mau tanya apa lagi ya? Monggo mas. Iya. Ya paling ya kalau seputar perjalanan ya itu. Terus apa lagi? Sudah bingung saya Gus. Mungkin ini aja Gus. Apa ya? Kesannya Gus Dedi ini selama 4 kali perjalanan ini Gus. Kesannya dulu, pesannya nanti belakangan ini kita masih perjalanannya masih lama ini bincang-bincangnya. Kalau pesannya nanti ini baru kesannya dulu. Kesannya bagaimana Gus? Kalau kesannya indah, di jalan itu indah. Indah ya? Indah. Yang penting kita jalannya dengan ikhlas mas. Kita langkah kaki. Kalau hati kita ragu ya kita mending berhenti. Soalnya kan perjalanan namanya di jalan mas, kita jalan nggak tahu kita belakang ada mobil, depan ada mobil kan, kalau alam kan. Jalannya harus ikhlas benar jalannya. Biasa sih kalau masalah orang bilang begini kan bodoh amat, dan urusannya itu bodoh amat. Itu hak mereka. Kalau memang dia ingin tahu sejarah saya, ya monggo, ayo kita jalan bareng mas, jalan bareng gitu. Kalau ingin tahu sejarah saya di jalan, saya minta atau enggaknya. Kalau bagi saya kan seorang musafir yang asli benar-benar musafir itu nggak boleh minta. Nggak minta gitu. Nggak, intinya nggak mau nyusahin orang bahasanya. Pokoknya di kayak tambani nek gak ya wis gak jaluk. Benar mas, benar. Ya, kita terima apa adanya, namanya kita di jalan ya belajar mas. Jadi berani terjun dan berani risiko mas. Apapun yang terjadi di jalan ya sudah siap saya untuk mampu mas, sudah siap saya menerima. Terus pernah nggak Gus sampai beberapa hari gitu nggak ada rezeki, maksudnya nggak ada orang baik yang memberi makan atau gimana, terus pernah nggak Gus sampai benar-benar merasakan ini Gus? Sudah pernah saya mengalami 3 hari. 3 hari nggak makan, cuma minum air keran. Sudah pernah mas, alhamdulillah pernah. Cuma sekali itu sih. Alhamdulillah nggak pernah lagi dan nggak pernah lagi, baru sekali itu. Tapi masih tetap jalan apa di masjid itu? Tetap kita jalan mas, tetap kita jalan. Ya kalau di jalan nemu potongan roti atau potongan makanan walaupun bekas, bagi saya halal mas. Soalnya kita nggak mencuri di jalan itu. Dan nggak minta ya? Nggak minta, benar nggak misalnya. Banyak kan orang memandang seorang musafir itu sebelah mata mas, sebelah mata. Kadang banyak orang bilang wong
mau nggak kerja kan. Nah, itu Gus. Saya mau tanya itu, cuma kayaknya sensitif, cuma saya nggak berani itu. Itu gimana itu? Banyak sih yang menilai seorang musafir buyar-buyur tanpa tujuan. Katanya. Tapi kan yang tahu, yang benar-benar yang tahu itu adalah orang-orang tirakat. Kadang dari padepokan, kadang dari pondok pesantren, kadang dari pendidikan terakhir lah ini untuk mencari sejatinya diri, belajar untuk ikhlas, yakin yang yakin, belum yakin. Di situ kita belajar di jalan. Jadi belajar bukan hanya di sekolahan, kita perlu praktek langsung. Seperti anak-anak sekolah itu kan belajar di sekolahan, kita praktekkan langsung. Alhamdulillah cukup sih. Terus godaan terberat Gus selama ini Gus di jalan itu. Godaan terberat bingung jawabin mas. Ya godaan terberat ya. Apa Gus? Godaan terberat Lewat terus panggil Mas. Nah atau itu yang apa itu ya namanya ya kita orang normal mas. Nah, normal mas. Ya itu maksudnya godaan terberat apa Gus? Itu apa terus lebih di hal-hal lain atau gimana itu? Kalau terberat itu pandang mata mas. Iya. Pandang mata wanita mas. Wanita ya. Paling berat. Pernah nggak mendapatkan ujian itu selama di perjalanan? Alhamdulillah nggak pernah mas, nggak pernah. Kalau cuma melihat ya banyak. Berarti masih di dunia Gus ya. Iya benar. Di dunia itu masalah. Terus capek nggak sih Gus? Saya lihat aja udah pas sampai saya jemput sampean terus ngantar sampean jualan itu saya udah membayangkan kesel pora itu sudah selalu terbayangkan. Jadi kan kok masih bisa terus dan itu pun dibaleni gitu loh, dibaleni lagi gitu. Berarti kan ini merasakan nikmatnya atau gimana? Kalau masalah capek itu namanya manusia punya capek, punya capek punya lelah. Tapi karena itulah niat pertama itu, karena niatnya niat terus sudah niat karena Allah ya alhamdulillah ada di jalan itu dikasih sehat lah, dikasih alhamdulillah ya, asal kita tujuannya benar pasti Allah ngasih jalan terbaik untuk kita. Terus yang membuat Gus Dedi ini masih semangat hingga saat ini apa Gus? Yang bikin saya semangat untuk sampai sekarang karena pepatah mengatakan kan kejarlah ilmu sampai negeri jinan. Tetap saya belajar untuk membinakan diri karena status saya kan belum kurang suram status saya. Dan belajar untuk istiqomah dan belajar untuk menuju apa sih artinya kehidupan ini kan gitu, sesungguhnya itu sama seperti jadi diri kiki kan Allah kini dia kan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya alhamdulillah ditunjukkan di jalan karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang benar ada. Oke kalau kita pikir pakai logika ya nggak sampai di perjalanan itu nggak sampai dengan niat ada ikhlas yakin karena Allah ya alhamdulillah sampai sekarang sampai godong ini mas sampai godong ini yang kedua kalau nggak salah. Iya ketiga Gus. Ya, yang kedua kemarin waktu sama teman itu. Ini yang ketiga ya mudah-mudahan nanti kalau jadi sudah putar lagi bisa mampir lagi di sini ya. Insyaallah. Istirahat di sini. Insyaallah. Ya mungkin apa ya Gus ya? Ya saya itu senang apalagi dulu waktu pertama Gus jadi viral di YouTube-nya Sinang Urip ya. Di Sinang Urip itu kan saya coba chat terus katanya ada musafir yang dari Lampung, makanya itu dari itu saya apa ya senang aja kalau ada orang dari satu wilayah
datang ke wilayah lain dari situ. Ini saya sudah senang ya, walaupun makan ini seadanya sama dengan saya lah, enggak. Berarti sampai aslinya mana Mas? Saya lahir di Pringsewu, Lampung Selatan. Alhamdulillah. Iya. Jadi sekali ikan menyok. Sekali ikan. menyok. Ya itu cuma terus besar di Tangerang, menikah dapat orang Godong sini, sekarang di sini. Terus kondisi saya saat ini juga sedang sakit. Ya Gus, minta doanya Gus untuk diberi kekuatan terus dan diberi kesehatan ya Gus ya. Jadi belum bisa pulang ke Lampung karena ya 1 minggu harus check up 2 kali di rumah sakit. Jadi kondisinya masih seperti itu. Terus mudah-mudahan ya minta doa dari Gus Dedi dengan saya tetap diberi kekuatan dan tetap untuk diberi kesembuhan. Malah curhat lagi. Ini malah curhat. Ya semua sudah saya tanyakan ke Gus Dedi ini. Semuanya sudah saya tanyakan dan tujuannya apa sudah dijawab semua. Kesannya bagaimana pun sudah dijawab. Dan sangat luar biasa ya. Perjalanan beliau sangat luar biasa. Nah, mungkin ini ya sangat perjalanan spiritual yang baru pertama saya lihat. Nah, orang bisa berjalan jauh dan bertahun-tahun berjalan kaki tanpa modal sedikit pun, padahal sama orang masih hidup menurut saya itu perlu modal. Ya, buat makan dari mana? Tapi Gus Dedi percaya bahwa semua sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sudah tenang di jalan juga, makan nggak kekurangan. Nah itu kadang yang belum kita nggak nyampe Gus. Bener, kita baru keluar rumah aja sudah ini pikirannya, tapi Gus Dedi sudah berjalan bertahun-tahun sampai tidak membawa bekal sama sekali. Ya, intinya satu niat Mas, niat dan tujuan. Kalau niat kita benar pasti Allah ngasih jalan. Itu saya berani bicara karena saya sudah pakai jalan. Alhamdulillah Allah mencukupi. Katanya kan rezeki, balak, pati, jodoh sudah ada ngatur Mas. Lalu saya bisa berdoa dan berusaha. Ya Alhamdulillah saya buktikan Allah itu amanah. Allah itu maha pengasih lagi kalau saya benar. Ya sampai sekarang ini saya sampai godong ini. Saya dulu pernah dengar Sujiwo Tejo kalau tidak salah itu bilang, katanya Allah tuh maha agung, Allah tuh maha besar. Kalau kamu takut besok aja nggak makan tuh kamu sudah tidak mempercayai kebesaran Allah, katanya seperti itu. Benar. Jadinya ya kita yakin aja Mas, yakin sama Allah. Alhamdulillah. Karena saya itu gimana ya bahasanya. Jadinya intinya niat dari niat pertama, kita tata niat dulu. Kalau sudah yakin, karena Allah baru kita menangkap. Karena saya juga jalankan pasti nyari-hari. Hitung hari, nyari-hari, dan pas di hati baru saya berangkat. Kemarin kan dari metro tanggal paling insya Allah seingat saya tanggal 20 Mas, tanggal 20 bulan kemarin. Itu saya tata dulu niat saya, selesai niat saya tata, sholat maghrib saya berangkat Mas dari metro. Habis sholat maghrib gitu? Iya, berangkat malam ya. Berarti posisi sebelum puasa ya Gus? Iya benar. Ya Alhamdulillah metro Bakauni itu yang tempuh 3-4 hari Mas, 3-4 hari. Metro Bakauni 4 hari pelabuhan. Luar biasa. Ya, kalau dihitung dari sekarang paling ya 1,5 bulan Mas sampai godong ini. Alhamdulillah. Terus ada pertanyaan Gus. Pertanyaannya ya, kalau orang melakukan seperti itu punya guru apa enggak sih? Kalau tidak ada guru kan takutnya bahaya katanya Gus. Itu bagaimana Gus menyikapi itu? Alhamdulillah saya punya Mas, itu di daerah Desa Cumpleng, Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya punya guru, yaitu kiai saya di Pondok Pesantren Darul Jannah.
Dulu saya belajar di situ mas, dari umur 14 tahun hingga 3 tahun seingat saya mas. Itu saya belajar dan terus belajar, alhamdulillah diajarkan sebuah apa keyakinan dan sesungguhnya yakin, sabar dan ikhlas, kemauan keras. Kemauan keras itu adalah gimana kita belajar dalam agama harus niatnya sungguh-sungguh lah. Dulu sih saya nggak percaya mas, katanya itu nggak percaya. Nah sekarang saya buktikan sendiri, alhamdulillah sampai sekarang mas, alhamdulillah. Ya inilah yang saya dapat ya ini. Belajar yakin lah intinya, nerima pandemi. Jadi kalau nggak yakin mungkin nggak diulang ya Gus ya, sepisan apa gitu ya, ini sampai diulangnya sampai 4 kali itu. Terus waktu ketemu sama Mas Adi di Sinaurip itu saya dengar kok nyampe muter sudah 7 kali itu. Wah berarti kan benar-benar Gus Dedi ini menikmati perjalanan ini, nggak ada kata kapok ya, berarti kan benar-benar sudah mendarah daging. Wah nggak melaku malah bingung, berarti orang di rumah kayak orang 1 hari nggak ngopi ini gitu ya Gus ya. Terus ini ya Gus ya, kayaknya semua sudah saya tanyakan tadi. Terus rencana Gus Dedi nanti jika perjalanan ini selesai itu mau bagaimana Gus? Ya, saya tetap pulang ke Metro mas, ke Lampung tempat saya lahir. Ya kita istiqomah di rumah aja mas. Seperti orang-orang biasa, tetap kerja dan tetap bekerja. Karena sekarang saya membangun channel YouTube, jadinya ya apapun yang kegiatannya ya saya masukkan YouTube saya mas. Alhamdulillah kalau keluarga sampai belum subscribe itu kalau subscribe pasti apa teman saudara sampai nang dari Pring Sewu kabar-kabar Mas Fuad subscribe. Jadinya biar tembus monetisasi di YouTube, biar keterima masyarakat di YouTube mas. Terus mungkin bisa berbagi pengalaman ya Gus ya. Berbagi pengalaman, cerita, terus mungkin ada hal yang perlu disampaikan yang orang lain belum tahu kan, nanti bisa lihat di YouTube itu ya Gus. Benar. Saya kan sudah lihat di beberapa itu Gus Dedi membagikan manfaat gali asem, manfaat apa, nah itu kan berarti kan YouTube-nya pun sangat bermanfaat untuk orang lain ya Gus ya. Jadi orang lain yang belum tahu lihat di situ bisa tahu lah mungkin. Ya bagus Gus untuk dikembangkan Gus, masalah hal-hal seperti itu bisa membantu untuk mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Itulah. Jadinya apa ya mas? Saya membangun channel YouTube ya untuk perjalanan saya sih mas. Perjalanan saya. Enggak caranya membuktikan ke orang iki numpak mobil numpak belarak gitu ya Gus ya. Karena orang kemarin saya pulang tuh sempat ada pertanyaan gitu. Kalau tanya di depan enggak mas? Rasanya yang buri akeh mas. Berarti ngerasain ini apa nih yo ngongkos sebal gitu ya? Ada yang bilang begitu, ada yang bilangnya paling dia makan minta apa bahasanya ngemis lah mas. Masa ada yang seperti itu? Banyak karena saya sudah terbiasa dihina orang, dicaci orang, dirasani wong. Ya alhamdulillah saya anggap paling laku mas. Apa denger? Jadi nggak tahu ini ya, ada yang rasanya. Alhamdulillah Allah ngasih satu kelebihan saya. Hal itu aku rata rasanya. Alhamdulillah Allah ngasih kelebihan untuk saya ya alhamdulillah. Tapi bagi saya ya karena sudah terbiasa nih, udah biarin aja mas. Yang penting saya sama Allah saya nyata ibadah. Oh berarti tujuannya dibangun kanal YouTube ini untuk biar orang tuh tahu bener-bener jadi bener-bener laku orang beli kok nonton gandul lah itu ya Gus ya. Jangankan orang lain, dari keluarga saya nih mas, dari keluarga dari kakak saya, ayah saya, adik-adik saya nggak ada yang percaya. Masih nggak percaya padahal sudah perjalanan keempat ini. Iya benar, nggak ada yang percaya mas. Soalnya saya kan nggak pernah menunjukkan apa yang saya punya gitu. Saya ingin jadi orang biasa mas. Belajar seperti padi lah. Padi itu semakin tua semakin menduduk. Tapi begitu dia panen bermanfaat bagi semua orang. Itu yang saya pelajari. Dan panen juga kan prosesnya juga lama ya Gus ya.
perlu namanya ada hama juga perlu disiram, perlu dijaguti, perlu disemprot, perlu dirawat dan segala macam ya. Ya seperti yang ini, kalau seandainya ya contohnya padi kan perlu pupuk, kalau ada hama ya perlu kita semprot pakai obat. Nah perjalanan saya, kalau ibaratnya orang menghina berarti kurang saya ini gimana? Saya cari kekurangan saya, bukan kekurangan orang lain, mas. Kekurangan saya di mana? Oh, saya belajar terus itu. Makanya saya berani berbicara, bahasanya gini, kajianmu, paidomu, hinaanmu, rasaanmu itu sendiri semangat aku malah. Lebih kenceng lagi dalam ibadah. Tanpa itu kan kita nggak semangat, mas. Semangat. Tapi kalau dibandingkan Gus, lebih banyak menurut saya itu orang yang beranggapan negatif dengan perjalanan seorang musafir. Pasti dia mikirnya yang dia bicarakan cuman aku mau penyawa dewi keluarganya apa ini lah, hal seperti itu banyak. Saya sempat pernah di lingkungan juga saya menceritakan Gus Dedi itu ada seseorang yang bilang seperti itu, tapi tetap saya argumen, saya ajak ngobrol baik-baik, ya akhirnya dia juga mengerti. Nah kadang kan orang-orang yang kurang apa ya Gus, kurang paham apa piye ya. Pengalamannya kurang, mas. Pengalamannya kurang. Kalau bahasanya sekarang tuh ngopinya kurang kental, mulai kurang bengi, mas. Sebenarnya kurang aduh. Iya, sama dolan udah jauh. Kalau saya putaran sini, itu aja naik motor sampai jalan kaki ya pasti jauh sampean. Itu. Ini sudah lama belum kita ngobrol. Ya mudah-mudahan lah Gus, apa semua yang cita-citakan Gus Dedi itu nanti bisa bermanfaat untuk Gus Dedi sendiri dan lingkungan orang-orang banyak lah Gus. Amin. Kan tujuannya kan itu ya? Iya, benar. Sebelum saya terjun ke masyarakat, mas, saya didik diri saya dulu. Saya didik, saya belajar dulu, baru saya terjun. Nanti kalau saya belum saya didik, saya terjun nanti belajar koni, mas. Iya, betul. Bisa ngajari nggak bisa ngelakoni gitu ini kan. Jadi saya belajar dulu untuk diri saya tekan gimana sih saya belajar agama, saya tekan. Berarti benar-benar menimpa diri sendiri dulu ya Gus ya. Iya. Harus sebelum berarti wis dihina, dia wis sudah biasa ya Gus ya. Sudah biasa. Sebelum kita terjun ke masyarakat, kita benar diri dulu. Kita perangi dulu hawa nafsu kita kan gitu. Nah kalau udah sempurna, udah baik, baru kita terjun. Ada waktunya kita terjun ke masyarakat. Luar biasa ini ternyata apa yang dicita-citakan Gus Dedi ini, mudah-mudahan ya bisa cepat terwujud ya saudara-saudara. Terus ini Gus, kayaknya sudah panjang lebar ini kita bicara di sini. Terus pesannya Gus Dedi untuk kita semua, untuk teman-teman subscriber Gus Dedi ini, terus untuk masyarakat, khususnya untuk saya pribadi ini apa Gus? Kalau pesan saya, mas, sebelum kita menilai orang, nilailah dulu diri sendiri, mas. Sudah baik kan, sudah bagus ya, sudah bersih kan, sebelum kita menilai orang. Kan begitu, mas. Sebelum menilai seseorang, kita nilai diri kita sendiri. Cara Jawa ini ngoco awake dhewe. Merinding aku malah. Tapi kebanyakan kan orang kan gitu. Orang bisa membicarakan orang lain tapi nggak sadar dia dengan tingkah laku sendiri. Benar, banyak. Ya makanya itu belajarlah untuk berubah sendiri dulu, mas. Maksudnya berubah diri sendiri. Jangan cuma katanya cari ini kan, orang kan banyak kan sekarang katanya cari kaya. Mutar masa cari kaya. Ya, kalau pesan saya, mas, perbaiki diri sendiri dulu, baru memperbaiki orang lain. Belajar nengok diri baru belajar itu. Nanti kalau diri kita belum bisa belajar, sudah ngomongin orang itu jadi jagoan, mas. Belum belajar nggak belum lakoni kok malah. Luar biasa. Perbaiki diri kita dulu, baru kita memperbaiki orang lain. Jika semua orang punya pemikiran seperti ini, sangat
sangat luar biasa. Ya mungkin ini Gus, ya terima kasih banyak sudah bersedia berbincang-bincang semua tentang perjalanan Gus Dedi di sini ya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi inspirasi untuk teman-teman semua subscriber. Amin. Terus yang baik kita contoh, yang jelek jangan. Terus saya belum lihat senjata pamungkasnya Om Deddy. Gus Dedi ini mana nih? Mas Fuad, ambilin senjata pamungkasnya Gus Dedi Mas. Topinya sama tekennya itu perlu dibahas juga di sini. Kalau ini sangat luar biasa, itu mau ditukar sama Pajero nggak boleh yang ini. Wah ini mau ditukar Pajero nggak boleh ini. Ini dapat di mana nih Gus? Itu di daerah Cirebon itu Mas. Cirebon? Iya, di daerah Cirebon itu Mas. Sudah 3 tahun Mas saya pegang Mas. Banyak yang minta, tapi sebelum saya lepas itu Mas, karena perjalanan saya belum selesai. Dan mungkin nanti saya gantung di rumah buat kenang-kenangan selepas saya perjalanan. Berarti ini yang menemani Gus Dedi selama perjalanan. Yeah. Suka duka ini kalau malam tidur dikeloni ini. Ini istri kedua. Istri kedua. Ini dulu dikasih atau nemu di jalan atau gimana nih Gus? Itu beli Mas dulu saya Mas. Beli 40.000 di daerah di lokasi makam Sunan Gunung Mas. Ini beli ini perjalanan ke berapa ya? Kedua kalau nggak ketiga Mas. Terus yang perjalanan pertama belum bawa tekan? Dulu pernah punya Mas, tapi diminta sama saudara di daerah Kampung Timur, daerah Raya Gambas. Saya tinggal di sana yang satu, yang perjalanan dulu. Jadinya ini kalau yang ini ya saya gantung Mas. Terus waktu kemarin kesini yang kedua, sini masih banyak aksesorisnya nih Gus. Ini kok habis ini apa? Dijual kirim dalan apa gimana nih Gus? Kalau untuk aksesoris lonceng sapi itu diminta sama orang Malang Mas. Diminta orang Malang. Mudah-mudahan orangnya nonton. Pak balik ke Pak lonceng sapi nih. Lonceng sapi ini. Alhamdulillah sekarang nggak pasang aksesoris Mas. Nah, terus ini Gus, ini yang unik yang topi ini nih. Ini sekalian perlu dibongkar semua ini saudara-saudaranya. Ini sudah berapa tahun ini Gus? Itu 3 tahun itu Mas. 3 tahun ini? Oke, benar. Ini beli di mana dulu? Itu nggak beli Mas. Itu tukeran, ijolan, dari bahasa Jawa ijolan. Ijolan? Waktu di Jogja itu Mas. Nah dulu maksudnya ijolan sama apa nih Gus? Dulu saya punya gelang, pakai gelang akar bahar, sama tukeran sama ini Mas. Waktu sama petani Jogja. Oh ini asli dikasih petani? Iya benar. Dia minta akar bahar itu? Iya, kenangan bahasa dia kan kenangan Mas. Karena saya kasih topi itu. Itu ceritanya gimana Mas? Di jalan pas dia lagi nyangkul atau gimana Mas? Asal atau gimana Gus? Waktu itu saya mau menuju makam Sebelah Belu di daerah Yogyakarta, di Karangkusumo tempatnya. Terus waktu saya jalan dipanggil sama beliau, ngopi bareng, rokok bareng, bincang-bincang terakhir dan minta kenang-kenangan. Kenangan ya, gelang akar bahar saya lepas, dia lepas topi dia. Tukeran apa saya? Tukeran. Terus ini Gus, ini menarik ini. Kok ada gambarnya apa gitu? Punokawan Gus. Iya benar. Ini yang gambar jenengan sendiri atau orang lain? Itu yang gambar pondok pesantren di daerah Tuban, yaitu kalau nggak salah seingat saya itu santrinya Ustadz Nurbianto Mas. Yang gambar wayang itu Mas, gambar Punokawan. Jaka Celana Metro Lampung. Kalau yang ini nggak tahu saya ini. Joko Budoyo Mas. Oh ini Joko Budoyo. Metro Lampung. Jadi untuk teman-teman semua ya dari Sumatera, Jawa sampai Kalimantan, jika di jalan jenengan papasan
sama ini ini berarti jenengan kepanggil kali Gus Dedi yang diberhentikan sebentar sejak diajak ngopi, wong seneng ngopi, dijak ngopi ya syukur-syukur bocah mampir terus di apa ki yes kalau dijak ngopi kan wis Gus Dedi wis seneng di jalan nek dijak mampir dijak ngopi wis seneng. Saya orang musafir ini nek karena biasanya temennya cuma tongkat terus jenengan ajak berbincang-bincang sambil ngopi sangat sangat senang karena itu sudah menghibur ya, menghibur perjalanan beliau. Berarti ini udah 3 tahun ini Gus. Iya benar. Udah ke Lampung beberapa kali ini. Sampai Banjarmasin mas. Sampai Banjarmasin. Mas setia ya. Luar biasa ini teman setia ini. Terik matahari hujan ya. Wah luar biasa Gus. Perjalanan jenengan sangat luar biasa Gus. Ya mudah-mudahan jenengan diberi kekuatan ya Gus. Amin amin Allah amin. Terus bisa menyelesaikan perjalanan spiritual ini dan pulang ke kampung halaman dan mungkin bisa membagikan pengalamannya di sana dan sangat bermanfaat untuk lingkungan, untuk orang lain ya Gus. Amin Allah amin. Ya mungkin itu dulu aja Gus. Nanti punya ide nanti tak wawancarai lagi. Monggo mas. Iya, mungkin sementara itu dulu Gus. Terima kasih banyak sudah bersedia singgah di Godong di tempat saya. Mudah-mudahan nanti setelah selesai sampai muter sampai Kadilangu lagi nanti bisa mampir sini lagi istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Mungkin itu saudara-saudara semua perbincangan saya dengan Gus Dedi sang musafir yang melakukan perjalanan keempat kalinya ini ya, nanti untuk di Pulau Jawa sampai mungkin akan masuk di Martapura lagi. Kita doakan semuanya mudah-mudahan perjalanan ini sukses, tidak ada halangan yang keempat ini, dan terus kita bisa membantu untuk apa ya, memantau perjalanan Gus Dedi bisa lewat channelnya Gus Dedi ya, jadi sang musafir. Kita tuh yang belum subscribe yang belum subscribe di subscribe, terus di lonceng terus channel ini bisa berkembang dan ada membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin itu aja Gus yang perlu kita bicarakan saat ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Gus Dedi ada yang mau disampaikan yang terakhir ini? Kalau penyampaian terakhir mas, alhamdulillah nggak ada mas. Nggak ada. Nanti bersambung. Bersambung. Ada pesan terakhir wah bahaya ini. Bertersambung penasaran. Ya, penasaran. Jadi penasaran nanti kita coba akan kupas yang lebih mendalam lagi perjalanan Gus Dedi ya. Ini baru awalan, jadi kita ngobrol santai dulu. Wah, nanti yang agak malam jam 12 malam nanti kita live lagi, kita gas yang agak kencang dikit yang sifatnya suara Gus Dedi ki cukup apa lah, maksudnya ya kudu cukup tipini tonggone udu. Nah, kita akan bahas itu nanti. Sebenarnya Gus Dedi ini iso gak cukup kayak nemburi kayak ini lah, hal-hal seperti itulah. Gak usah terlalu dijelaskan, nanti jenengan malah gak penasaran. Nanti kita akan coba kupas tuntas di situ. Mungkin itu saja teman-teman semua. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.